Badan Narkotika Nasional dan Polresta Tasikmalaya, Jawa Barat menyita 13 kg sabu dari sebuah bus jurusan Medan Tasikmalaya. Sopir dan kernet bus ditangkap, diduga sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Tasikmalaya. Bus pelangi jurusan Medan Tasikmalaya ini dihentikan paksa petugas gabungan BNN dan Polresta Tasikmalaya di wilayah Raja Polah, Tasikmalaya pada Rabu petang. Berdasarkan informasi, bus ini mengangkut sabu. Supir dan kernet bus serta seorang pria penumpang bus ditangkap. Saat bus digeledah ditemukan sabu seberat 13 kg. Sabu dibungkus dalam kemasan teh dan disembunyikan di antara kursi penumpang, tempat penyimpanan sabu yang didesain khusus. Petugas harus membongkar tempat khusus ini untuk mengeluarkan sabu. Setelah diperiksa di Polsek Raja Polah, ketiga pelaku diamankan petugas BNN. Diduga sabu ini akan dipasarkan di wilayah Tasikmalaya. Pemirsa, ratusan butir pil koplo jenis Eximer berhasil digagalkan petugas lapas di Kendal, Jawa Tengah. Seorang ibu yang menjadi kurir pil koplo ini langsung diamankan Satuan Reskrim Narkoba Polres Kendal. Ini adalah salah satu upaya petugas lapas kelas 2A Kendal, Jawa Tengah saat menggagalkan penyelundupan obat terlarang jenis koplo ke dalam lapas. Satu persatu kemasan puluhan butir dikeluarkan petugas dari sebuah botol sampo. Ternyata di dalam botol sampo diketemukan kurang lebih 300 butir pil Eximer. Kemudian kita periksa ibu itu dengan napi yang dititipinya. Pada saat itu sudah kita konfrontir dan ternyata benar. Saat petugas mencurigai dan membongkar botol sampo berisi ratusan pil koplo, kurir yang merupakan seorang wanita parubaya tidak berkutik. Petugas lapas pun langsung berkoordinasi dengan Polres Kendal. Terus orang yang nitip barang ini sama ibunya masih kita lidik, kita gunakan untuk kita cari tahu dari mana dia mendapatkan barang-barang ini, termasuk obat pil Trihep ini. Terus siapa dia membawa obat-obatan ini untuk orang yang ada di dalam LP itu, pesanan siapa, nanti kita masih dalam proses lidik. Dan untuk status wanita parubaya saat ini masih menjadi saksi. Kini polisi tengah memeriksa 3 napi penghuni lapas kelas 2A Kendal yang diduga memesan pil koplo. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa tersangka Andi Irfan Jaya dalam dugaan korupsi Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Andi Irfan Jaya diperiksa di Gedung KPK Jakarta. Andi Irfan keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. Andi Irfan Jaya diperiksa penyidik Kejagung terkait dugaan suap Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sebelumnya Andi Irfan ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal suap kasus Joko Chandra 2 September lalu. Andi Irfan diduga berperan sebagai perantara suap dari Joko Chandra ke Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait kepengurusan fatwa MA. Bareskrim Polri melimpahkan berkas-berkas perkara kasus surat jalan palsu Joko Chandra ke Kejaksaan Agung. Dalam pelimpahan tersebut, polisi juga mengecek kelengkapan barang bukti. Penyidik Bareskrim Polri kembali melimpahkan berkas perkara surat jalan palsu Joko Chandra ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan ini dilakukan setelah penyidik Bareskrim memperbaiki dan melengkapi berkas perkara 3 tersangka dalam kasus tersebut. Dalam melengkapi berkas perkara, penyidik Bareskrim memeriksa saksi ahli IT hingga tersangka mantan Karo Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo. Sebelumnya, berkas perkara kasus surat jalan palsu dikembalikan dari Jaksa Agung lantaran belum lengkap atau belum P21.
berkas perkara untuk 3 tersangka yakni mantan pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Brigjen Prasetyo Utomo dan Joko Chandra. Selain mengembalikan berkas perkara, polisi juga mengecek barang bukti. Hal ini untuk memastikan kelengkapan barang bukti bila kasus surat jalan palsu Joko Chandra masuk ke ranah persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara atas kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung. Kasus itu pun telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara terhadap kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung. Polisi menduga ada unsur kesengajaan pada kebakaran yang terjadi 22 Agustus lalu. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Awi Setiono menyampaikan bahwa gelar perkara dilakukan untuk meningkatkan status ke tahap penyidikan guna mencari dan mengungkap tersangka di balik kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung. Gelar perkara hari ini adalah mengambil langkah perencanaan terkait dengan tindak lanjut setelah dinaikkan ke penyidikan. Jadi merencanakan proses penyidikan selanjutnya termasuk pemanggilan saksi-saksi yang potensial yang kemarin sudah disampaikan bahwasanya sudah mengerucut kejadiannya di lantai 6 di ruang rapat bagian kepegawaian. Tentunya disitulah akan dilakukan pendalaman terkait pemeriksaannya. Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa adanya dugaan unsur pidana dari peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung dan akan memeriksa sejumlah saksi untuk penetapan tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung diduga bukan karena arus pendek listrik. Kabar Reskrim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran itu. Diduga kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu karena nyala api terbuka bukan berasal dari arus pendek listrik. Kabar Reskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjelaskan api berasal dari lantai 6. Selain itu ditemukan ada saksi yang mengetahui dan mencoba memadamkan api tetapi tidak berhasil karena banyak bahan yang mudah terbakar. Kabar Reskrim menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung. Kemudian dari beberapa temuan yang ditemukan di TKP serta olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan Puslap 4 dengan menggunakan instrumen gas kromatografi serta pemeriksaan terhadap 131 saksi dan beberapa yang sedang kita lakukan pendalaman untuk kemudian mendapatkan keterangan-keterangan yang kita butuhkan di dalam proses selanjutnya, maka peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Dengan ditemukan dugaan unsur pidana, polisi meningkatkan status kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelanggaran warga yang tidak memakai masker di ibu kota masih terus terjadi. Dalam 4 hari, pelanggar mencapai 20.000 orang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.